Pernah tidak kalian menonton film Inside Out? Film di mana emosi dalam pikiran manusia terbagi menjadi beberapa karakter yang memiliki kehendak untuk mengambil keputusan di dalam otak. Film ini menggambarkan bagaimana emosi dan ingatan bekerja dalam pikiran seorang anak bernama Riley, sehingga penonton diajak untuk mengenal dan memahami proses mental internal, seperti memori jangka panjang, pengaruh emosi terhadap pengambilan keputusan, serta bagaimana pengalaman membentuk skema berpikir. Nah, ini adalah bagian dasar dari pengertian pembelajaran kognitif. Anyway, these are Riley's memories, and they're mostly happy, you'll notice, not to brag. But the really important ones are over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. Each one came from a super important time in Riley's life, like when she first scored a goal. That was so amazing. Dalam dunia pendidikan, memahami bagaimana manusia belajar adalah kunci untuk menciptakan bagaimana belajar yang efektif. Salah satu pendekatan yang berpengaruh besar adalah teori kognitif. Teori ini menekankan bahwa proses belajar bukan sekadar respon terhadap stimulus, tetapi lebih dalam. Sebuah proses mental yang aktif, yang melibatkan persepsi, ingatan, pemahaman, dan penalaran. Belajar dipandang sebagai proses internal, di mana individu membangun pengetahuan melalui program pengolahan informasi. Dalam hal ini, belajar bukan hanya soal apa yang kita pelajari, tapi bagaimana kita memprosesnya. Salah satu tokoh besar dalam teori ini adalah Jean Piaget, yang mengemukakan bahwa perkembangan kognitif adalah tahap-tahap tertentu sesuai usia anak. Ia melihat anak sebagai pembelajar yang aktif secara terus-menerus membangun skema kognitif mereka melalui proses asimilasi dan akomodasi. Piaget menyatakan, intelligence is what you use when you don't know to do. Piaget. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan dalam belajar adalah kemampuan beradaptasi dan memecahkan masalah saat informasi baru tidak sesuai dengan pemahaman sebelumnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang efektif adalah menantang pemikiran siswa dan mendorong mereka untuk merekonstruksi pengetahuan. Sejalan dengan Jean Piaget, Jerome Bruner menekankan bahwa belajar akan lebih berhasil jika siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep penting dalam pelajaran. Konsep ini dikenal sebagai discovery learning. Menurut Bruner, pembelajaran seharusnya bukan hanya soal menyerap informasi, tetapi tentang pertumbuhan dan perluasan diri. Ia menegaskan, learning is not as simply a technical business of well-managed stimulation and response. It is a growing and enlarging a becoming. Bruner. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan makna, bukan sekedar sebagai penyampai informasi. Namun, tidak semua pembelajaran harus ditemukan sendiri. David Asubel mengajukan pandangan berbeda melalui teori tentang meaningful learning, yaitu belajar yang tidak terjadi ketika informasi baru dapat dihubungkan secara logis dengan struktur pengetahuan yang telah ada dalam pikiran siswa. Ia dengan tegas menyatakan, the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. A certain teach and teach him accordingly. Asubel. Maka dari itu, penting bagi pendidik untuk memahami latar belakang pengetahuan siswa terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi baru, agar informasi tersebut benar-benar bermakna dan tidak sekedar dihafal. Teori kognitif juga tidak lepas dari pengaruh Albert Bandura yang memperkenalkan pendekatan kognitif sosial. Ia menyatakan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, atau yang dikenal sebagai observational learning. Bandura mengatakan, most human behavior is learned observationally through modeling. Bandura, artinya anak-anak dapat belajar hanya dengan menyaksikan guru, teman sebaya, atau tokoh panutan melakukan sesuatu. Konsep ini memperkaya teori kognitif dengan memasukkan dimensi sosial yang sangat relevan dalam konteks pendidikan masa kini. Dalam praktiknya, teori kognitif mendorong penggunaan strategi seperti metakognisi, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengatur proses berpikir sendiri. Siswa diajak
untuk berpikir tentang bagaimana mereka belajar, bukan hanya apa yang mereka pelajari. Penelitian dari Chang 2012 dalam Educational Psychology Review menyebutkan bahwa strategi-strategi seperti elaborasi, organisasi, dan self-regulation sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Artinya ketika siswa sadar bagaimana mereka belajar, mereka bisa mengoptimalkan cara belajarnya sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya. Secara keseluruhan, teori belajar kognitif menawarkan pemahaman yang lebih tentang bagaimana pengetahuan dibangun, bukan hanya dari transfer, dan mengintegrasikan pandangan dari Piaget, Brunner, Ausubel, hingga Bandura. Kita memahami bahwa belajar adalah proses aktif, bermakna, dan sosial. Maka dari itu, peran guru bukan lagi sebagai pengajar tunggal, tetapi sebagai pendamping berpikir. Ia membantu siswa menghubungkan informasi, menggali pemahaman, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Teori kognitif mengingatkan kita bahwa setiap siswa adalah pembelajar yang unik, dan tugas pendidik adalah memfasilitasi perjalanan kognitif mereka sebaik mungkin.